Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari Roma 1 ayat 14 dan 15 demikian. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara pernah merasa terganggu oleh seseorang yang terus-menerus menghubungi saudara untuk minta tolong dan marah jika permintaannya tidak dituruti, sehingga saudara merasa seperti sedang dikejar-kejar debt collector, padahal saudara tidak berhutang apapun kepadanya? Itulah sikap seorang yang merasa memiutangi orang maupun Tuhan, sehingga merasa berhak untuk selalu diperhatikan, ditolong, dilayani, dan dituruti keinginannya. Berada di dekat orang seperti ini tentu sangat tidak nyaman. Istilah kerennya toksik. Ada lagi jenis orang yang tidak merasa memiutangi tetapi tidak pernah merasa berhutang. Orang seperti ini memang lebih baik dari jenis orang yang selalu merasa memiutangi. Tetapi orang seperti ini hidupnya tidak berdampak sebab mereka juga tidak merasa perlu untuk berbuat sesuatu bagi orang lain maupun Tuhan. Yang penting tidak merugikan siapapun. Padahal Tuhan Yesus mati di salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, melainkan juga agar kita menjadi berkat. Paulus justru selalu merasa berhutang kepada semua orang, teristimewa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menemuinya secara pribadi di jalan menuju ke Damsyik ketika dia masih menjadi seorang teroris yang sangat bernafsu untuk menganiaya dan membunuh orang-orang percaya. Sebuah perjumpaan istimewa yang mengubah hidupnya secara total. Seandainya Tuhan Yesus tidak menemui dia, apa jadinya? Tentu banyak orang menjadi korban dan Paulus sendiri binasa di dalam dosa-dosanya. Perasaan berhutang itulah yang membuat dia selalu giat memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Dan dia setia sampai akhir hidupnya. Maka tidak mengherankan jika hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang di segala tempat dan zaman. Bahkan 13 surat dalam Perjanjian Baru ditulis olehnya, menjadi legasi yang abadi sepanjang zaman. Bagaimana dengan kita? Jenis orang yang manakah kita? Jika kita sadar bahwa kita berhutang darah Kristus, maka kita akan berhenti menuntut untuk selalu diperhatikan, ditolong, dan dilayani. Kita juga tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif dan asal tidak merugikan siapapun, melainkan senantiasa melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga bagi kemuliaannya. Orang yang demikian hidupnya pasti berdampak. Amin.